bangga punya Allah yang sungguh ajaib. Ketika mati, hari ketiga bangkit. Dan bangkit sampai 40 hari dia terangkat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Injil yang Kau tinggalkan, yaitu Injil keselamatan, telah kami nikmati sebagai kasih karunia dan anugerah tersebut. Terima kasih siang hari ini Bapak. Kau utus hamba-Mu di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi Kau punya agenda di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tapi kami bangga punya Roh Kudus yang Kau tinggalkan untuk setiap kami. Kami boleh mengerti, kami boleh mengenal, kami boleh dituntun ke jalan yang benar. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami. Ibadah yang spesial ini, ibadah Paskah Tuhan Yesus, memperingati kebangkitan-Mu, untuk supaya kami hidup dan hidup di dalam-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi sekali lagi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini tersampaikan di hati anak-anak-Mu yang datang siang hari ini dengan baik, sehingga firman-Mu ini yang menyegarkan jiwa anak-anak-Mu ini, menyembuhkan luka-luka dan sakit mereka, menjawab setiap doa mereka, dan menuntun mereka ke jalan yang benar, seperti Engkau telah menyelamatkan kami. Berfirman-Lah Bapa, kami siap Kau pakai untuk menjadi panjangan Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman, terlebih lagi melakukan firman, semua mantap katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat berkenan kepadanya dan jalan-jalannya. Katakan amin. Sia-sialah orang yang membangun rumah tanpa membangunnya kalau tidak bersama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya datang dari kota Malang. Ada yang pernah datang ke kota Malang? Saya di Malang jualan bakso. Saya asli orang Malang, tapi dulu lama di Jakarta. Tapi ketika saya bertobat, saya nggak boleh ke Jakarta lagi. Saya tinggal di kota Malang. Dan ini keluarga saya. Ini keluarga saya, keluarga yang menurut saya paling bahagia karena saya punya istri yang cantik seluruh dunia. Kalau saya ngomong cantik se-Jakarta, nanti di Malang ada. Kalau seluruh dunia, dia satu-satunya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. I love you, Zek. Namanya istri saya Febriani Yohan, saya Khairul Anwar, anak saya namanya El dan Lana. Superman dan pacarnya. Ya, saya dikaruniai 2 anak sama istri saya, dan istri saya seorang dokter kecantikan. Nanti kalau ada yang mau tarik-tarik benang, itu apa, di filler atau di botok, silakan, gratis kalau tarik benang. Nanti minta nomor istrinya, istri saya, tapi benangnya benang layangan. Ya puji Tuhan, saya bangga jadi orang Kristen. Ini ayat emas saya jadi orang Kristen. Ada nggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Apalagi pendeta, ada apa enggak? Pendeta Khairul Anwar ada di depannya. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Ini ayat emas saya jadi orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo kita baca bareng-bareng. Kata-kata kamu diganti dengan aku. 1, 2, 3. Tetapi aku sama saya berdiri, memang ada jadi sebab saya kudus, umat punya Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, dan telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya. Katakan amin. Amin. Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya dan Anda ini orang-orang bias Tuhan Yesus. Yang ngomong amin cuma sedikit, yang lain gak percaya. Firman itu ya dan amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata-kata kamu dan kamu itu ditujukan saya dan saudara. Amin. Katakan kita, kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu dipilih Tuhan Yesus. Bangga nggak dipilih menjadi milik Tuhan Yesus? Saya dan saudara orang Kristen itu dipilih menjadi terang dan garam dunia. Amin. Dipilih diselamatkan. Dipilih menjadi pewaris kerajaan surga. Wah keren.
Saya ngomong, kok gak biar-biar ya aku jadi orang Kristen. Dipilih, orang Kristen itu orang pilihan. Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lihat, jutaan di Jakarta, Anda siang hari ini bisa duduk di tempat ini. Itu karena Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Dipilih menjadi imam, panutan, contoh. Orang Kristen itu menjadi panutan, contoh, dan teladan. Ingat, makanya setiap langkah-langkah kita itu banyak yang ngawasi. Coba kalau orang Kristen yang macam-macam, karena kita terang, makanya jangan macam-macam jadi orang Kristen. Semacam apa? Turutin firman dan lakukan firman. Kalau Anda menyimpang dari firman, udah rusak gambar diri Allah. Dipilih menjadi imamat yang rajani. Ini kita dikasih urapan double porsi. Imam panutan yang rajani. Makanya jadi orang Kristen, jadi contoh teladan. Contohnya siapa? Yesus. Hidup kita harus mencerminkan Kristus Yesus. Pak, apa bisa? Amat sangat bisa kalau kita mau membuka hati dan kita mau melakukan firman tersebut. Saya dari latar belakang orang bijak, orang rusak, nakal, dosa dari A sampai Z sampai A sudah saya lakukan. Saya tinggal di Jakarta mulai tahun 88. 2008 saya tobat. Di Jakarta, maaf, sebelum bertobat istri saya 13. Kan nggak apa-apa sebelum bertobat. Tapi setelah bertobat, saya ngaji. Tahu ngaji? Ngaji itu apa? Mengkaji, mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ngaji itu bukan ngaji yang hafalan. Ngaji itu perilaku firman. Ketika saya baca Alkitab saya, Kejadian 1 sampai Wahyu, itu saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Bukan cinta, jatuh cinta. Tidak baik manusia seorang diri diberi siapa? Seorang perempuan, seorang penolong. Ketika Adam tidur, dia bilang, tulang rusuknya 1 apa 13? Kalau dulu saya 13 itu tulang rusuk apa tulang rusak? Makanya sekarang ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sayangku, I love you. Ya, makanya hargai setiap perempuan. Istrimu hargai, berbahagialah sebagai perempuan-perempuan Kristen. Dia pendoa. Orang laki-laki berhasil karena ada seorang perempuan yang mendoakan dengkulnya hitam. Bukan karena suka ngepel. Mendoakan suaminya. Kalau saya mau naik ke mimbar aja, istri saya mesti ilus-ilus saya diurapi, didoakan. Sayang, I love you. Iya. Dipilih jadi imamat yang rajani itu urapan double porsi. Kita ini anak raja segala. Kalau anak raja punya otori. Makanya setiap kita jadi anak-anak Kristen, anak-anak raja, mulut kita punya kuasa. Jangan sampai mulut kita dipakai merokok, nyabu, keluar kata-kata kotor. Jadi orang Kristen, maaf, harus suka jamu dan jahat. Jamu itu jaga mulutmu, jahat itu jaga hatimu. Jangan suka keluar kata-kata kok, apalagi ngomongin nanti kalau suka kayak gitu, ngomong sama saya nanti pulang tak baptis mulutnya aja. Biar bertobat dan mulut kita ini punya kuasa. Ingat, perkatakan firman itu ya dan amin. Kalau orang sakit doakan itu sembuh dalam nama. Makanya umat punya nalar sendiri dan bangsa yang kudus. Orang Kristen harus menjaga kekudusan itu mutlak. Saya bangga kalau ada perusahaan-perusahaan di situ ada persekutuan doanya, itu saya bangga. Kemarin saya diundang di Jombang, Nganjuk, maaf, yang kami undang jilbaban semua. Karena bosnya itu orang Kristen. Pak, tolong itu beritakan Injil ke pegawai saya. Kita nggak apa-apa. Namanya Khairul Anwar. Pak, kok bisa Pak Khairul Anwar ikut Yesus? Ya bisa aja kalau saya mau membuka hati. Betul apa enggak? Orang Kristen aja banyak yang meninggalkan Yesus karena nikah, karena jabatan loh. Jangan pernah ninggalin Yesus. Jangan pernah nikah Yesus dengan dunia. Itu keren, saya nangis terus sama istri saya. Istri saya juga bukan dari orang Kristen. Ikut Yesus dibuang oleh orang tuanya. Seorang dokter, anak satu-satunya.
keluarganya haji, dibuang untuk ikut Yesus. Akhirnya ketemu saya dan nikah dengan saya. I love you. Jadi dia bukan lihat saya, lihat Yesus dulu. Dia loh, bukan karena dibaptis lihat saya, tapi lihat Yesus dulu mulai SD. SD, SMP, SMA sampai kuliah perguruan tinggi, dia sekolahnya Kristen. Dipilih orang Kristen itu gaya hidupnya menjadi saksi Kristus. Makanya bukan Anda yang pakai kalung salib, anting salib, tapi kehidupannya nggak mencerminkan Kristus. Gondal-gandul dalam salibnya, tapi perilakunya naudzubillah min. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Gaya hidup seorang Kristen jadi saksi Kristus. Contoh, panutan, teladan. Saya dulu teladannya orang bejat. Saya hidup di Jakarta Selatan lama. Saya jadi bandar narkoba di Blok M, di kota. Karena apa? Saya sakit hati. Saya dibuang oleh orang tua saya sejak umur 8 bulan. Orang tua saya namanya Juwaria Lubis, orang Pematang Siantar, orang Batak. Di sini kan nggak ada orang Batak, loh? Nggak ada. Di sini orang Jakarta. Saya ngomong orang Batak, Pematang Siantar. Iya loh. Nggak ada. Di sini orang Jakarta. Mau aku Batak, nggak pernah aku Batak, loh. Tapi kalau saya sering pelayanan di Batak dan sampai saya itu dikasih margasi, Marga Bonar nomor 16 yang di Tonga. Satu keluarga dan istri saya Boru Lubis, I love you. Karena mama saya Lubis, ya. Dibuang karena perceraian. Saya sakit hati, sering dipukulin, jadi saya, kamu bukan anaknya. Kelas 5 SD langsung saya itu suka bacoin orang. Karena apa? Nggak beres, dibuang. Sakit hati, dendam, mau cari bapak ibuku, mau saya bunuh. Sampai hari ini pun saya tidak pernah ketemu bapak ibu saya. Makanya sekarang ditukerin, saya ketemu Yesus yang luar biasa. Jadi saya bisa berubah, kasih itu. Dibuang. Saya kelas 5 SD gak naik, kelas 2 SMP gak naik, SD gak naik 2 tahun, SMP gak naik 2 tahun. Saking pinternya kalau sekolah. Suka balap. Setiap balap tubuh saya ini saya kasih ilmu saya isi-isi. Wah, diisi keris, isi paku, isi sebarang supaya sakti. Sakti itu apa sih? Sakti itu selamat. Kerisnya sudah hilang semua, Kristus Yesus yang masuk. Sekarang keselamatan sudah ditanggung oleh mereka. Yesus Kristus. Amin. Setiap balap menang, juara terus. Tidak ada takutnya. Saya dikontrak di Suzuki di sini di Pulau Gadung. Terus minggu balap, Sabtunya jadi bandar narkoba. Setiap balap menang. Makanya digandrungin cewek-cewek. Makanya istrinya 13 itu kalau ketemu cewek balap menang, hai mas, langsung mobil nikah atas widah film-film itu sah. Nikah siri. Kan nggak ada surat-suratnya. Tapi sekarang saya ada surat-suratnya, ada BPKB-nya. I love you. Setiap balap menang, duitnya saya kumpulin jadi bandar narkoba. Jadi bandar narkoba akhirnya saya baca Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya, yang keras 1, 2, 3 dibaca sama-sama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak harta, tetapi orang yang bisa dipercaya tidak menerima. Makanya jangan kepingin cepat kan? Itu mendatangkan hukuman. Saya kepingin cepat kaya, mendatangkan hukuman. Benar memang saya di penjara. Lihat, saya di penjara pakai kopiah putih jadi imam hari Jumat. Kekristenan gak secara kebetulan. Jumat kematian Kristus, sekarang saya dipilih menjadi imam hari Minggu. Jumat kematian, Minggu bangkit hidup bersama Yesus Kristus. Boleh tepuk tanganmu buat Kristus. Di penjara nggak kumpul orang-orang hebat kayak gini, orang-orang alim begini. Di penjara kumpul siapa? Penjahat, ya, keluar dari ganteng apa enggak? Enggak. Iya. Orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah, gambar diri Allah nggak ada. Suatu hari saya di penjara itu karena jualan narkoba. Masuk penjara, saya pintar bikin narkoba.
jadi dealernya sekarang, jadi produsennya. Wah, tambah sugih, tambah kaya, makanya tambah banyak istrinya. Akhirnya suatu hari saya nembak orang karena narkoba, dan saya takut di penjara lagi. Saya ada rasa takut, lihat orang gondrong kayak gini, ada rasa takut. Hati rasa takut itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Langsung saya doa sembahyang dengan cara saya yang lama. Ketika doa sembahyang dengan cara yang lama, saya didatengin Tuhan Yesus. Karena saya ngomong begini, ya Allah, aku capek. Jadi orang berdosa ini capek. Tiap hari main pelacur, diskotik, tripping. Tahu tripping? Gak tahu. Tripping itu makan teri sama emping. Memang di sini orang baik-baik semua ya. Di antara kalian saya yang paling bijak. Ya kan? Tripping itu makan teri sama emping yang gini-gini loh. Ya kan? Saya ini mau gak selamat lagi, saya mau masuk penjara. Bapak, kenapa aku hidup kok kayak gini? Kamu ciptakan manusia kok seperti aku ini, seperti iblis. Setiap hari berantem, berzina, mabuk, narkoba, siang saya pakai, malam saya pakai. Ketika saya baca surat sekarang, saya baca, Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Kalau di bahasa saya dulu Siratal Mustaqim, itu saya ulang. Yang datang Yesus. Ruangan saya kayak terbuka, di atas bukit ada orang manggil saya, ikutlah aku. Dan sebentar, sekejap di samping saya, dan dia berkata, ikutlah aku. Hah? Kan kamu Tuhannya orang Kristen. Aku kan sembahyang dengan caraku seperti ini, kenapa kamu yang datang? Dan dia ngomong, ikutlah aku. Enggak mau ikut kamu. Dia berkata, sesuai dengan doa saya, tunjukkan aku jalan kebenaran yang lurus dan benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus yang kita sembah itu real, nyata, ada. Saya nggak percaya. Dia samping saya, enggak, kamu Tuhannya orang Kristen. Nggak dipaksa, ikutlah aku, pergi. Makanya kekristenan berbicara soal hal. Mau nggak kita menjadi pengikut Kristus? Apa kita jadi orang beragama Kristen atau orang Kristen? Pak, apa bedanya orang Kristen dengan orang beragama Kristen? Sangat beda. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Di Antioquia pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen karena pengikut Kristus. Kalau orang beragama Kristen cuma hari Minggu aja ke gereja, atau ada persusulan doa gini hari Jumat ke gereja, haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu hari lupa. Tapi di sini nggak ada, di sini pengikut Kristus semuanya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ikutlah aku, setelah ngomong ikutlah aku, dia pergi. Dan Kristen tidak dipaksa. Setelah pergi saya telepon anak buah saya, bro, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman lokalnya 2 pitcher, perempuannya yang cantik-cantik 2, masukin di VIP. Begitu saya masuk ke diskotik, saya merokok, mulut saya pahit, saya nyabu sampai 2 gram nggak on. Makan ekstasi sampai 8 butir nggak on, minum lokal 2 pitcher nggak mabuk, megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Di telinga saya terdengar suara lembut, ikutlah aku. Pulang, saya grisin, you understand grisin? Bahasa Jawa grisin, ada suara itu. Pulang, ketemu perempuan ini saya godain. Kok cantik, mau kemana? Mau ke gereja Pak? Astagfirullahaladzim. Gak berani godain karena mau ke gereja. Tapi tak lihat orang ini kok cantik banget. Tiba-tiba di suara telinga saya ada suara lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan ini? Hah? Aku bisa ngomong. Nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Minumnya tadi malam, nyabunya sekarang. Saya ngambil koran, saya hitung 1, 2, 3, 4. Enggak. Suara yang sama. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Saya datangin. Mau ke gereja? Iya. Boleh aku tanya sebentar? Boleh. Kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak panggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Kapan? Sekarang? Mau? Boleh kalau ada gereja seperti ini? Nanti kalau apa baptis. Jangan diketawain orang seperti ini. Yesus datang pada orang yang berdosa, yang rusak, yang bejat, yang sakit, untuk diselamatkan. Jangan lihat casingnya kayak Nokia jadul 3310, tapi mesinnya ini Android, iOS.
Tuhan kan lihat hak. Katakan kiri kanan, mengerti nggak kamu sekarang? Jangan pernah menghakimi. Ya, penghakimannya haknya Tuhan. Jangan lihat seperti wong ini mau tobat kok. Begitu saya diajak ke gereja, shalom, shalom, shalom. Cik, shalom, shalom itu apa artinya ini? Shalom itu artinya damai sejahtera, Pak. Ini keluarin, ini kenalin keluarga kita yang baru. Cik, orang takut sama saya kok kamu ngomong keluarga. Iya Pak, Bapak, sekarang keluarga saya. Kamu minta apa? Takut kok ngomong. Ya. Orang Kristen kalau baik memang baik. Itu kasih. Wah, begitu ya suruh masuk, Pak silakan masuk. Langsung dung duduk di sampingnya. Pak Mario ini pendetanya, permisi Pak. Begitu lihat saya potongannya kayak gini, tasnya dipindah. Ayo kan, tiba-tiba ada orang duduk di samping Anda seperti ini, tasnya dipindah apa enggak? Bertobat. Kalau orang itu Pak, iya Pak. Jangan pernah menghakimi orang. Katakan kiri kanan, mengerti nggak kamu sekarang? Begitu masuk ada puji-pujian ini. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Air mata saya meleleh. Enak ya wong Kristen itu kalau berdoa manggil Tuhannya Bapak. Aku nggak pernah punya bapak. Sampai hari ini pun aku nggak pernah ketemu bapak ibuku. Saya nangis. Walaupun wajahnya kayak Tiro Sableng, hari itu hatinya diubahkan seperti Tweety, nangis terus. Nangis, saya langsung sujud di karpet, ini basah semua. Bapak, aku mau hati yang seperti itu. Aku mau punya bapak sepertimu. Aku mau nangis. Dan firman-Nya pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Aku bait Allah. Yang tak bunuh tadi malam, yaitu bait Allah. Yang tak perkosa, bait Allah. Yang tak pukulin, bait Allah. Saya di penjara dijulukin Raja Tega. Nyiksa orang, Raja Tega. Bait Allah bukan yang bisa, bukan kamu. Wah, bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pun dada saya kata aku Bapak, iya. Kalau kita aku tatoan, salah. Kalau kita merokok, salah. Aku minum, salah. Mabuk, salah. Narkoba, salah. Kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 lebih ini, tidak ada yang benar, semua salah. Terus saya tanya, kalau yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Bapak, gimana caranya ikut engkau? Saya nangis. Bapak, gimana caranya ikut engkau? Saya didoakan sama Tuhan. Namanya Pak Acong. Bapak, ini anakmu. Datang kepadamu mau menyerahkan hidupnya untuk engkau dan dia mau bertobat. Saya langsung nangis. Orang ini kok tahu ya kalau mau bertobat? Nangis. Setelah didoakan ada puji-pujian. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Terus Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. langsung saya teriak, Bapak, kalau memang ada mujizat untuk nyata ubah hidupku, aku bejat, aku rusak, aku nakal, dan selamatkan aku. Aku nggak mau merokok, aku nggak mau mabuk, aku nggak mau minum, aku nggak mau main pelacur, aku sudah nggak mau dosa. Kalau memang kamu ada mujizat itu ada. Tadi malam aku habis bunuh orang, gimana caranya aku nggak masuk penjara, aku mau ikut kamu. Pulang, baru sampai parkiran saya ditelepon anak buah saya. Dendi bos, di sini, cepat pulang. Apa? Orang yang kamu bunuh tadi malam nggak mati, kamu terlalu mabuk. Orangnya, mobilnya lubang semua. Puji Tuhan, haleluya. Kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, dipatahin mana bos? Dibunuh lagi. Teleponnya saya matikan.
Saya ngomong, C, orang yang terbunuh nggak mati, C, mobilnya lubang semua. Pak, Bapak dijawab, doa Bapak dijawab oleh Tuhan Yesus. Mau hari Minggu ikut saya ke gereja lagi? Mau. Hari Minggu saya ikut ke gereja. Biasanya saya malam Minggu pergi ke diskotik, ke karaoke, main perempuan, nyabu, mabuk. Hari itu nggak kemana-mana. Dan saya di hari itu pun tidak sakol. Saya nunggu cepet-cepet hari Minggu, tidur sebentar bangun, besok mau pakai baju apa, celana apa, saya lagi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Begitu Minggu saya mau jemput perempuan ini, saya ditelepon pacar saya nunggu di diskotik. Yo, itu punya istri 13 masih punya pacar. Makanya istri saya ngomong, ya itu kesaksianmu kurangnya bagaimana? Itu kan kamu nikah 13 yang dihitung, belum yang lain-lainnya. I love you dan akhirnya saya ditelepon pacar saya, aku nungguin kamu semalaman, aku sudah sudah mabuk, kamu janji sama aku ketemu. Sorry, aku gak bisa ketemu, aku gak pergi ke diskotik lagi, aku sekarang mau ke gereja. Apa? Ke gereja? Hei, namamu aja Khairul Anwar, kok kamu mau ke gereja? Itu apa kamu mau ngebom gereja? Enggak, aku gak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu? Saya cerita, bro. Wow, itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Oke, nanti kalau kamu pulang jemputan aku sudah sudah mabuk, ayo nanti kita bercinta. Dan saya ngomong oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah. Makanya hati-hati, hati ini hati-hati, jaga hati. Begitu oke, saya di gereja, salam Pak Khairul, selamat datang, selamat beribadah. Nggak kayak hari Jumat kemarin, lawatan benar. Ujian penyembahan firman saya nggak dapat apa-apa karena di otak saya, bentar lagi ketemu pacar saya mesum, saya berzina. Mau doa berkat, pendetanya angkat tanganmu, kita terima berkat. Saya nggak angkat tangan, saya ngomong di dalam hati. Ayo Pak Pendeta, jangan lama-lama kalau doa aku ditunggu pacar itu, sebentar lagi aku mau bercinta. Pendetanya nggak didoa berkat, langsung saya didatangi. Didoakan dibilang, dalam nama Tuhan Yesus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lihat, dari situ langsung saya bertobat. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan kalau saya ada sebagaimana ada hari ini, itu karena saya menurutin firman. Bertobat, percaya, lalu dibaptis. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Setelah saya dibaptis keluar dari dalam baptis yang biar ilmu-ilmu saya, tubuh saya itu enteng. Dan saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh Pak, kan saya sudah Kristen, kok nama saya diganti. Ganti siapa Pak? Matius yang gak us-usnya dulu. Masa orang Kristen namanya Khairul Anwar? Pak, nama Bapak gak boleh diganti. Bapak mau dipakai Tuhan. Saya pikir dipakai Tuhan pakai apa? Saya gak ngerti. Pak, doa aja. Saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini aku sudah bertobat. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan seluruh selamatku. Terus aku dibaptis. Setelah dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Di telinga saya audible, tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan. Ini salah, ini bukan Tuhan. Doa 4 hari lagi, suruh ninggalin semuanya. Memang kekristenan itu adalah perubahan hidup dari gelap kepada terangnya yang beda apa enggak? Yang dulu gondrong umurnya 40 lebih, sekarang yang pakai jas dan di depan Anda ini sekarang umurnya 33 tahun. Kok guyu itu kok ketawa menghina. Percaya nggak kalau umur saya sekarang 33 tahun? Nggak percaya. Dibaca yang keras, 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan hati sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Umurnya Yesus Kristus berapa? Awet muda benar. Makanya kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kamu, pasti awet. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk saya dapat ayat ini langsung mantan-mantan saya tak pamitin, yang Beb, Hani, Bunda, Sweetie, Mama, aku sekarang jadi orang Kristen, aku habis dibaptis. Memang kamu hempen, gila, naritik, semua nggak ada yang dukung saya jadi orang Kristen. Saya keluar orang-orang aja bawa duit 100.000 rupiah dengan minta baju satu, celana satu. Disuruh jualan bakso, ya jualan bakso dengan peralatan pinjam, disuruh balik ke Malang. Di Jakarta enak, jadi bandar narkoba, bawa setir bunder, BMW Mercy, ikut Yesus, setirnya 2.
pinjem panci, koper peralatan, pinjem sampai saya dikatain orang gila. Pergi ke Malang, saya nggak punya rumah di Malang. Suruh pergi ke Malang, jangan Malang Tuhan Yesus, ke Malang. Akhirnya saya nurutin di Malang, jual bakso. Biasanya kalau dari bandar narkoba, tasnya, wah Louis Vuitton, Gucci, wah sepatunya mengkilat. Begitu ikut Yesus Kristus, tas kresek merah, keluar daun bawang daun sawinya. Dan saya jualan bakso, sekarang mereknya bakso Cuimi, bakso Cuimi Nalitik. Sekarang saya pintar masak bakso. Mau? Ayo datang ke Malang gratis. Saya pintar masak bakso mie. Nah, nanti dilihat itu di Google mau. Sekarang saya pintar tangan yang buat ngaplokin orang, bunuh orang, sekarang jadi saluran berkah. Bakso dan minyak Haojet Sen Jinping. Allah akan, orang ngomong 100.000 rupiah gak bisa kerja, tapi firman Tuhan mengatakan apa? Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 1 tahun saya langsung punya 14 cabang. Makanya bersama Yesus itu kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jangan lihat berkatnya, cari sumber berkatnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa? Roh hikmat, kewahyuan ditambahkan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di koran-koran tulisannya apa? Preman diselamatkan Tuhan, ini jadi pelayan. Banyak enggak pelayan-pelayan Tuhan sekarang jadi? Ayo ngomong lah, tak habis lagi. Jangan pelayan-pelayan Tuhan tetap jadi pelayan Tuhan. Nah itu bacanya yang keras, 1, 2, 3. Dicalonkan jadi wali kota Malang karena apa? Mereka lihat perubahan hidup, lihat buahnya orang Kristen dicalonkan. Saya ketemu istri saya ini waktu saya dicalonkan mau 10 tahun yang lalu, dicalonkan. Istri saya ngomong, istri saya baca Pancasila. Terus anak-anak ngomong, Pak, bos itu loh, terima kasih sama dokter. Dok, terima kasih. Gak tahu sekarang jadi istri saya. I love you ya. Dan dia ngomong, Mas gak usah jadi wali kota. Mas itu sudah pendeta, gak usah jadi wali kota. Kristen itu gak bisa dicampur dengan politik. Nanti Mas pakai firman yang di sana enggak. Mas nanti saking ngapike sama orang, nanti tanda tangan gak dibaca. Mas nanti gelangan rolek kanan kiri, pakai baju warna oranye, tulisannya tahanan KPK. Aku nggak mau. I love you ya. Makanya nurut istri itu penting. I love you. Mas, ini kemarin pulang dari Amerika, gak jadi wali kota, wakil. Wah, pulang dari Amerika kemarin, tulisannya ini banyak sekali. Istri saya tetap gak boleh jadi wali kota, jadi hamba Tuhan aja. I love you ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati sebuah ke. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya punya visi misi sebagai orang Kristen. Saya diselamatkan, pergi menyelamatkan, dipulihkan, pergi untuk memulihkan, diberkati, pergi menjadi saluran berkat. Dan sama istri saya pelayan ke daerah-daerah. Makanya kalau sekarang saya tinggal di hotel mewah ini, terima kasih semua. Sisi. Biasanya saya tidur di hotel menanti mentari pagi, bantalnya kayu ini namanya. Ini pelayanan saya perjalanan. Gak ada yang pendeta mau pelayanan gini sekarang. Ya, kalau diundang dijemput mobil apa, PK-nya berapa. Kalau saya enggak, pergi biaya-biaya sendiri ke hutan-hutan sama orang-orang Manado, orang-orang masih jauh, so dekat. Kalau orang Manado ngomong so dekat ini ya, artinya jalan 3 hari 3 malam. Di sini ada orang Manado ada? Nggak ada loh di sini. Nggak ada. Di sini orang ya Jakarta masih jauh, so dekat Pak. Kalau ngomong so dekat ini naik gunung turun gunung 3 hari 3 malam. Nyebrang sungai. Nanti pemain keyboardnya kalau ikut saya bawa keyboard itu. Masih jauh, so dekat. Ngomong so dekat itu jauh. Bu, Pak, ini jauh apa enggak? Enggak, tofor. Ngomong tofor itu dangkal itu segini ya. Enggak ada makanan yang enak. Saya menemukan di cukup pedalaman, saya kasih baju, saya kasih apa. Akhirnya dia lumpuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya jadi masak-masak sendiri di sana, hijau semua.
Saya kalau khotbah pakai tadi jaket kulit. Ini makan anak-anak. Saya tak pikir orang itu pintar masak, makannya enak. Saya nurut aja sama orang-orang pedalaman. Begitu saya makan pahit semua. Itu umbut dan rotan muda. Tidak ada yang namanya asin, tidak ada namanya manis. Itu saya moto ini. Gak taunya piring saya hijau itu makan saya dimakan anjing. Mau masuk angin saya kata lapar. Ini pelayanan saya mulai dari Batak sampai Papua. Nah, ini istri saya lihat tasnya remes, ya remes. Ini. Dan tas saya juga Hermes. Ini pelayanan saya untuk pedalaman. Ini penjara-penjara. Nah, saya kemana-mana pakai kaos ini. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Di Israel saya kalau khotbah jarang pakai ini, pakai kaos. Untuk apa? Kaos penginjilan. Untung nama saya nggak diganti, coba nama saya diganti Markus Matius. Yang datang Ruth Hana. Ini yang datang Siti Mudrika, Siti Mutmainah. Memang terang itu harus dibawa ke kegelapan supaya menjadi terang juga. Ini yang kanker payudara, kanker serviks disembuhkan Tuhan Yesus. Yang lumpuh Tuhan Yesus yang menyembuhkan semua. Orang-orang Muslim semua. Saya senang khotbah di depannya orang-orang itu. Daripada orang Kristen ini kan terang sama terang. Kalau terang sama terang silomen. Karena banyak yang eyel-eyelan. Benar benar. Kalau mereka diinjili, ketemu Yesus disembuhkan, mereka menjadi orang yang Kristen militan dan radikal. Ini sembuh. Ya. Orang Muslim. Ini pelayanan saya. Doain orang buta melihat. Ketemu di bandara orang lumpuh, saya doakan, Bu, kenapa? Gak bisa jalan, mau berjalan. Mau aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan apa aja mau, gak bisa kalau Tuhan apa aja mau. Dalam nama Tuhan Yesus, iya Pak jalan. Kalau nama Tuhan Yesus, jalan. Jalan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini Pak Kiai pulang dari Mekah kena virus namanya MERS, gak sembuh-sembuh. Hartanya dijual habis. Tapi dapat doain dalam nama Yesus. Wah, biar keluar muntah-muntah. Langsung dia sembuh. Makan nasi padang, langsung es jeruk habis. Dan dia sekarang di gereja, Pak saya pakai pakaian gini boleh. Dia bersaksi di gereja. Yesus itu dahsyat, luar biasa. Boleh pulang. Boleh pakaian gini. Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu, tapi Tuhan Yesus lihat hatimu. Kalau Senin saya nyari orang-orang gila ini didoakan, dipotong. Jangan kalau ada orang gila dilempari batu atau difoto, jangan. Datang. Kita ini jadi terang dan potong. Kasih baju dan dia sembuh berkata boleh tepuk tangan pegawai saya, karena saya sama istri saya selalu rukun damai sejahtera, dibuat contoh dan banyak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Teman-teman preman-preman, bos kamu kemarin di Jakarta kok gak nyabu, kamu kemarin ya enggak, kok bisa caranya bertobat gimana? Adus apa? Tardidi, maridi apa? Mandi, dimandiin dalam nama Bapa, Putra dan Roh, yaitu dalam nama Tuhan. Ini pegawai-pegawai saya. Itu yang satu itu gila, namanya Sujono, sekarang ganti Sujoni. Dan dia sekarang megang keuangan dan dia pinter masak, jadi anak saya. Keren ketika gereja tutup, Covid, rumah saya buka 24 jam. Yang sakit kami baptisin semua, cukup di dalam nama Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nunggu si kuning-kuning lewat. Tapi saya langsung minta, Bapak aku minta bikinin aku kolam baptisan. Bikin kolam baptisan sekarang di rumah, hampir setiap Rabu banyak orang-orang yang dibaptis. Yang datang pertama kali orang Batak. Kenapa? Yesus Tuhan kita senang sama orang Batak, orang Asia. Ketika saya di Gunung Sinai, saya mimpin rombongan. Tuhan, Musa kau beri 10 perintah Allah, aku kau beri apa? Aku berikan kamu melayani suku Batak. Memang ketika saya melayani Batak, sambil nyari ibu bapak saya, nggak ketemu. Batak itu orangnya kaku-kaku, agar tengkuk semua karena raja. Jadi setiap hari Rabu layani. Itu istilahnya. Pelajar-pelajar bertobat. Setiap hari Rabu pemandangan seperti ini. Gereja takut baptis.
Saya nggak pernah takut, karena dulu jadi penjahat aja berani mati, masa sekarang menjadi pengikut Kristus nggak berani mati. Hidup adalah Kristus, mati sebagai ini kemarin doain orang kanker payudara dan sudah busuk, tumpahi tangan dalam nama Yesus sembuh, siang hari itu sembuh. Dan ada yang ngomong, Pak, kalau bisa nyembuhkan anak saya yang gila, saya menjadi pengikut Kristus. Mana anakmu? Di kamar saya peluk. Kamu sembuh milik Kristus. Sembuh hari itu juga, dan langsung dari mulut ke mulut 3 desa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang kita. Ini teman-teman saya mau dieksekusi mati penjara-penjara, dibaptis. Terakhir, karena itu baca yang keras. Saya punya visi misi. Kaki saya 2, makanya saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Kaki saya 2, 1, 2 ini. Yang satu perintah agung, yang kedua amanat agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kekristenan itu berbicara soal manunggal, hidup bersama Kristus. Yang kedua amanat agung. Jadi orang Kristen diselamatkan bagi untuk menyelam. Baca yang keras. 1, 2, 3. Karena itu, berilah menjadi jalan membawa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Itu saya dan saudara disertai sampai kepada akhir zaman. Dan saya dan saudara itu diciptakan nanti lebih daripada pemenang. Percaya kalau kita lebih daripada pemenang, asalkan kita ingin menjadi pengikut yang setia. Boleh saya tutup dengan satu kesaksian? Ketika saya nginjil kemana-mana, aku luar kemana, sudah keliling. Istri saya kalau kangen jemput, ikut. Sekarang di Jambi ikut, nyusul sama anak-anak saya. Dan itu biaya-biaya sendiri. Karena apa? Saya mumpung ada kesempatan, saya memberitakan Injil untuk menyebarkan luas kerajaan surga itu bahwa ada. Ketika saya pulang, saya nonton TV, maaf, di Running Tech TV ada tulisan 9 terpidana bandar narkoba nanti malam akan dieksekusi mati. Pernah dengar? Balinan dulu. Pernah dengar apa? Ya. TV itu saya tumpangi tangan. Dan Yesus, ini teman-temanku semua, mereka nggak layak untuk dihukum mati. Yang layak dihukum mati itu aku, tapi aku sudah keselamatkan. Kalau gitu selamatkan dia. Dia ini cuma kurir. Dia bukan bandar. Aku ini bandar, aku ini produsen. Kamu selamatkan. Selamatkan dia. Dan dia sudah pelayanan di penjara. Andrew Chan sudah baptis ratusan orang di penjara. Andrew Chan, Sukumaran, Ibrahim, Mary Jane. Di telinga saya terdengar suara itu. Khairul, anakku, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku akan menyatakan mujizatku, kemuliaanku nanti di sana. Katakan yang namanya Mary Jane nanti malam yang dari Filipina, aku bebaskan, nggak jadi dihukum mati. Wah, saya nangis, saya ambil mobil, saya langsung ngebut sampai Batu. Dan Yesus di telinga saya ngomong, Khairul, anakku, tidak lewat sini dan kamu tidak bawa mobil. Sekarang kamu pergi ke Surabaya. Aku sediakan kamu tiket Sriwijaya, tempat dudukmu nomor 34D. Wah, enggak Bapak, aku ini kan pembalap, aku bisa ngebut sampai sana pagi. Balik setir, langsung ke Surabaya. Saya ditelepon teman saya, bro, perasaanku gak enak, kamu ada apa? Iya bro, aku disuruh Tuhan Yesus pergi ke Nusa Kambangan. Tuhan Yesus nanti akan menyatakan mujizatnya, kemuliaannya di sana. Apa? Mary Jane nanti malam dibebaskan ya, perempuan dari Filipina. Terus aku disuruh naik pesawat. Sudah beli tiket? Belum, aku yang belikan tiket. Oke, dibelikan tiket. Pas check-in Sriwijaya, tempat duduk saya nomor 34 di Yesus itu dahsyat. Boleh tepuk tangan. Karena ada orang main-main dengan Yesus. Langsung saya naik pesawat jam 5:30, jam 3:30 saya terbang ke Jogja. Sampai Jogja saya tanya, Mas, kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Itu bis efisiensi di depan rel terus maju. Saya tanya, Mas, Mbak, kalau ke Jogja berapa? 70 atau 80? Jam berapa berangkat? Nanti jam 7:30. Sampai sana jam berapa? Sampai Cilacap. Ya sampai Cilacap jam berapa? Nanti sampai sana jam 2:30, 3. Eksekusi mati jam 12. Wah,
Bapak, itu jam 12, sekarang jam setengah 3 sampai sana, aku nggak tahu apa harus bagaimana. Makanya kalau kita nggak bisa apa-apa, diajarkan di Alkitab kita selalu angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Bapakmu yang di surga itu akan turun tangan. Angkat tanganmu kalau Anda nggak bisa apa-apa. Saya selalu angkat tangan kalau nggak bisa apa-apa. Saya didatengin sopir taksi, Mas mau kemana? Oh saya mau ke Cilacap, saya mau ke Nusa Kambangan. Pak, tak anterin ke terminal berikutnya 50.000 mau. Begitu mau saya naik taksi itu air mata saya nggak bisa dibendung karena apa? Itu teman saya yang mau dieksekusi mati dan ada yang ngomong sama saya, aku ini orang nggak punya, ntar mati. Wah saya itu jatuh, air mata saya jatuh terus. Ingat ini semua nangis saya nangis. Pak kok sedih banget, kenapa ada yang kesusahan? Iya, siapa Pak? Apa ada yang meninggal? Belum. Siapa Pak? Itu teman-teman saya bandar narkoba, itu bukan bandar, itu cuman kurir, itu gajiannya cuma 20 sampai 50 juta. Mas, aku ini bandarnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu Pak, kalau Bapak naik bis biasa sampai sana nanti jam 9 pagi, Bapak harus naik mobil. Saya mau. Biasanya orang-orang 800.000 sama saya 600.000. Mau saya tawar 4. Makanya di dalam Kristen jangan suka ini serius. Begitu mau 4 di telinga saya, jangan ditawar. Iya ya Bapak, nggak ditawar. Langsung, Mas, saya lapar, saya kepingin makan mulai pagi dari Kalimantan, saya belum makan. Boleh makan di pinggir jalan, udah. Mampir. Begitu makan, minum, saya langsung supir kita teman-teman. Dan Yesus, Roh Kudus ambil alih supir. Wah, dalam sekejap, cus kayak naik helikopter kayak belakang. Mau mati saya doa bahasa Arab. Jam setengah 12 persis. Jadi stop polisi tentara. Selamat malam Pak. Mohon izin Bapak dari mana? Oh saya pendeta Pak. Ini saya pendeta dari tetangga. Mau berdoa untuk orang-orang yang mau dieksekusi mati. Maaf Pak, tempat ini sudah steril. HP itu langsung blank, tidak ada sinyalnya. Steril, tidak boleh masuk. Dan nangis saya. Teriak, Bapak nggak boleh masuk. Gimana caranya aku masuk? Tiba-tiba ada suara sepeda motor. Nenek saya kejar. Mas. Di tempat gelap. Mas, teriak, Mas, tolong. Kalau ke Nusa Kambangan apa ada jalan lain? Tolong anterin saya. Ayo ikut saya. Saya digoceng 2 orang. Saya lihat ini mukanya nggak kelihatan sepeda motor. Saya nggak tahu. Padahal saya pembalap mulai tahun 80. Nggak ngerti mereknya sepeda motor dan orang. Saya cuma diem aja, taat. Saya kemudian saya berdoa terus bahasa Allah. Saya nggak tahu berapa lama. Saya bilang, Mas, itu lurus belok kiri. Tiba-tiba saya dipanggil teman-teman saya, saudaranya yang mau dieksekusi mati. Ada suaranya. Suaranya pelan-pelan. Dengar suaranya. Sedang melakukan semacam doa bersama, sedang melakukan semacam solidaritas bersama antara beberapa nabi, mantan nabi dan Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizatnya. Dia sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya dinyatakan. Apa yang bisa kami pastikan adalah NGO TV One Melting dari Australia. Kaos saya. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Dan saya bisa berdoa di tengah-tengah mereka. Saya nangis. Kalau tidak salah kami saksikan 23:52 kurang 8 menit saya teriak, Tuhan Yesus, mana katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini, mana katanya Mary Jane Kau bebaskan. Saya nangis. Ada di sini, tetapi kamera lain kami bisa menangkap peristiwa yang sedang berjalan saat ini. Saya belum bisa. Iya, saya belum bisa memastikan. 23:53 saya berdoa terus. Kaos ini menginjil seluruh dunia. Maaf, dulu kan tinggi banget, nggak mau tinggi ya orang Kristen, tapi kameramen TV tertuju pada tulisan, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada yang mengalami aksi solidaritas ini karena makanya doa sepakat itu penting. Memberikan Di keleluasan. sini ada orang-orang yang sepakat, itu penting. Kebebasan. 2-3 orang berkumpul atas namaku dan sepakat doa masuk jalan. Melakukan hal-hal yang bisa mengganggu. Lihat ini. Dan
salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis ada tulisan Gak bisa ngomong Yesus. salah seorang simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang, Jawa Timur untuk 23, 55, 54. Saya teriak, Tuhan Yesus, mana katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini? Mana yang namanya Mary Jane, perempuan dari Filipina itu Kau bebaskan? 25, 23, 55, kurang 5 menit saya teriak, Pak Jokowi itu tolong eksekusi mati jangan dilanjutkan dulu. Yang namanya Mary Jane jangan ditembak. Yang punya narkoba sudah menyerahkan diri di Filipina. Langsung saya teriak, haleluya, Yesus luar biasa. Sampai hari ini Mary Jane telah dipulangkan oleh Pak Jokowi. Yesus itu memang luar biasa. Makanya jangan main-main dengan orang Kristen. Saya nangis sampai saya ngomong teriak, Yesus luar biasa. Saya diwawancarai wartawan luar negeri, dalam negeri. Bapak kok tahu Mary Jane dibebaskan dari mana? Dari Yesus, dari Yesus. Saya ngomong Yesus. Pertama saya diwawancarai stasiun luar negeri, dalam negeri. Eksekusi mati ditunda beberapa menit. Mereka ngomong apa? Teman-teman, buka tutup mata saya, buka borgol saya. Saya tidak takut mati. Hidup adalah Kristus dan mati sebuah keuntungan. Jangan ngomong kayak gitu. Nanti sama dengan saya kalau diwawancarai. Itu kairosnya Tuhan. Dari para pendukung yang menolak atau setidaknya meminta eksekusi mati tidak dilaksanakan. Yang 9 terpidana, 1 mendadak iya, 1 dibebaskan namanya Mary Jane. Yang 6 sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah melayani di penjara. Tinggal yang 1 kasus ganja. Dia ngomongin sama teman lain, bro, cepat mulutmu teriak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi kami mati masuk surga semua. Loh, mau mati masih nginjilin temannya. Dari mereka gitu. Jika bisa kami sama-sama saksikan, ini adalah selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Nama saya Khairul Anwar. Saya dari Malang datang ke sini tadi saya. Dan jam 3 saya dari Malang ke sini. Saya simak itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Sebenarnya mereka ada layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang nakal. Tapi Tuhan yang berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Jangan dibunuh kayak gini, tolong beri kesempatan. Ini saya buktinya saya orang rusak. Saya orang kekaitan dengan orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Lihat. Ini lihat. Ini foto saya. Ini foto saya. Saya rusaknya yang layak juga yang saya Minta saya juga mati dengan mereka. Mereka tidak tahu apa Mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma kurir. Baik, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak pernah menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara di Lombok, di Malang. Saya tinggal di Malang. Solidaritas yang Bapak dan teman-teman tadi sampaikan setidaknya menjadi dukungan moral bagi yang akan dieksekusi. Tetapi Ini kairosnya Tuhan. Statement ini sama. Buat dia mereka yang sudah kenal Tuhan, buat dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak takut. Dia akan damai sejahtera. Tidak apa-apa. mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan tidak hanya kepada yang akan dieksekusi mati pagi ini, tetapi juga ke dunia luar ya, yang terutama berkaitan dengan narkoba, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Saya dulu yang rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba, saya yang bikin. Ya, tapi karena kasih anugerah jajaman Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele, rokok aja enggak, keluar kata-kata kotor yang kalau saya akan mengalami misuan, enggak jadi misu. Tuhan melalui Yesus itu luar biasa. Tolong yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti. Narkoba tidak ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya itu semi bunuh diri.
Dan teman-teman saya dikeluarin semua. Mereka borgonya dibuka, tutup matanya dibuka, dan dia mau ditembak. 7 orang itu, yang 1 belum percaya Yesus dipanggil, bro cepet mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Detik-detik mau ditembak, katanya dia angkat tangan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya nangis, Tuhan Yesus, teman-teman mati semua. Di telinga saya audible, Khairul anakku, kamu jangan bersedih, dia sudah bersamaku. Kekristenan yang benar kita dijadikan lebih daripada pemenang. Jangan pernah meninggalkan iman, jangan pernah menukar Yesus dengan apapun. Tundukkan kepalamu. Saya hari ini di KPN Corporate ini mengadakan Paskah, kebangkitannya membuat Anda hidup dalam kebenaran. Buka hatimu ketika engkau datang ke tempat ini dengan hati yang hancur, punya dendam kepada orang tua, punya dendam kepada saudara, pasangan hidup, anakmu, apapun, menyimpan dosa dan kesalahan orang lain. Lepaskan itu semua. Di saat Paskah sudah dikatakan sudah selesai, sudah selesai. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Firman sudah selesai. 3 hari dia bangkit. Dia di alam maut, dia deklarasikan alam maut tidak berkuasa lagi atas anak. Tundukkan kepalamu. Yang datang dengan sakit penyakit kau juga boleh angkat tangan. Yang sakitnya nggak sembuh-sembuh boleh angkat tangan. Yang kekristenanmu kendor, atau kalian hari ini mengalami hubungan yang tidak sepatutnya, berdosa, hari ini minta ampun kepada Yesus. Kita punya Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada seorang bapak anaknya minta roti dikasih ular, nggak ada. Minta roti dikasih batu, nggak ada. Kalau bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, engkau orangnya. Tuhan lagi melihat hatimu. Tuhan lagi lihat hatimu. Tutup matamu, tutup matamu, alunkan pujian ini dengan segenap hatimu.